Nah, buat teman-teman semua, kita pasti menggunakan safety tool ya teman-teman, karena untuk melakukan konten seperti ini sebaiknya tidak freehand langsung. Demi kebaikan kita semua dan keselamatan kita semua. Oke, deal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita masih di sini, masih lanjutan konten yang sebenarnya mungkin masih sama Fadil AS di sini, mantan kameramen Dede Inon. Di sini kita mau nge-review tentang beberapa jenis kobra ya dia, karena untuk di Indonesia sendiri jenis kobra itu masih banyak penyebarannya. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya Indonesia dulu, sampai ke Sumbawa teman-teman, NTT atau NTB ya maaf. Misalnya itu kita di sini akan pertama-tama mungkin kita akan mulai di kobra yang Sumbawa dulu dia. Karena di sini kita ada kobra Jawa, cuman warnanya dia sulfur X calico teman-teman. Jadi dia masih banyak putih-putihnya. Ini ada kobra Sumatera dari Sumatera. Ini kebetulan dari teman Babang yang di Lampung juga dia. Dan ini yang ketiga ada kobra Sumbawa, dan kita akan review ketiga ular ini. Yang pertama mungkin kobra Sumbawa dulu. Coba ambilin hooknya. Nah, buat teman-teman semua, kita pasti menggunakan safety tool ya teman-teman, karena untuk melakukan konten seperti ini sebaiknya tidak freehand langsung. Demi kebaikan kita semua dan keselamatan kita semua. Oke, deal, kita buka kobra Sumbawa dulu nih, deal. Buat teman-teman, usahakan kalau bisa lebih baik jangan ditiru ya, karena ini adegan yang berbahaya. Wow, dia langsung nyamber ke atas tuh teman-teman. Takutnya apes. Kan untuk jenis ular seperti ini menyembur, jadi kita berdua pakai kacamata teman-teman. Ini bukan kacamata gaya sebenarnya. Yang penting biar mata kita nggak buta juga. Ini yang pertama kita ada jenis ular kobra Sumbawa. Wow tuh teman-teman. Kayak ular koros. Kayak ular koros. Jadi emang motifnya sendiri beda banget sama kobra Jawa. Untuk kobra Jawa yang normal, dia warnanya hitam ya dia. Hitam sama yang mungkin rada kecoklat-coklatan gitu. Gimana ditemukannya? Biasanya kalau untuk kobra dari Jawa Timur dia lebih kecoklat-coklatan deh. Beda sama kita Jawa Barat. Kalau Jawa Barat sendiri dia lebih ke warna hitam pekat. Ini kobra Sumbawa teman-teman. Untuk makanan sendiri, mau kobra Sumbawa, kobra Jawa atau jenis kobra masih makan tikus, burung, katak teman-teman tuh. Dan panjangnya maksimal mungkin sekitar 2 meter ya, 2 meteran. Itu pun ya udah tua banget teman-teman. Udah buntet. Karena untuk jenis kobra sendiri tidak seperti king kobra yang bisa sampai 5 meter, 6 meter, bahkan 7 meter. Kobra cuman maksimal sekitar 2 meter, 2 meter setengah mungkin ya dia. Tuh teman-teman, ini kobra Sumbawa. Mungkin Fadil sendiri mau nyoba ngeheri ya, biar kobranya berdiri. Tapi buat teman-teman semua usahakan jangan meniru adegan ini ya, karena ini adegan yang berbahaya. Tuh. Karena dia ukurannya kecil, dia bener-bener agresif dia. Jadi emang karakter ketambah dari emang kobra kepulauan ya. Kalau ular yang dari kepulauan biasanya lebih ganas, lebih gila lagi karakternya berbanding terbalik dengan kobra-kobra di kita. Ya benar. Tuh teman-teman, oke. Ini kobra Sumbawa udah jelas. Kita next langsung dia ke kobra Jawa yang sulfur. Oke. Boleh pegang dulu dia. Kita amankan dulu teman-teman, soalnya kalau misalnya nggak dikunci bahaya lepas nih. Oke. Kebetulan semua udah pada waktunya untuk disentuh-sentuh seperti ini ya. Dia udah makan kemarin, udah pup juga, jadi udah aman. Kayak udah beres wedding ya? Baru beres wedding ini tuh, tinggal dikit lagi mungkin. Ini kobra Jawa sulfur X calico teman-teman. Ini ukurannya lebih besar dan memiliki karakter yang lebih tenang mungkin ya, dibanding yang kecil. Karena untuk yang dewasa sendiri namanya juga ular berbisa, pasti dia lebih tenang berbanding terbalik dengan ular yang tidak berbisa. Dia suka itu. Untuk kobra sendiri salah satu jenis ular yang menyembur, jadi emang sedikit berbahaya jika terkena mata mungkin ya dia ya. Bisa buta kalau kena mata. Ini kobra Jawa teman-teman.
teman-teman semua bisa lebih jelas mungkin ngebandingin perbedaannya karena ular kobra Jawa dengan kobra Sumbawa memiliki perbedaan pada warna kulit. Benar. Ini dapat dari mana? Dulu ini dapat tuh dari salah satu pengepul ya Del ya. Jadi Babang juga kan punya teman-teman kayak di pengepul gitu, penyimpan atau penimbun-penimbun hewan gitu. Kayak biasanya kalau itu dia lebih fokusnya di kodok. Cuman ada juga biasanya dia tuh ada yang nganterin ular gitu dan dia siap nampung gitu. Nah, waktu itu kebetulan saat Babang main ke rumah dia nemu ini ada di dalam karung. Ibarat nemu permata tuh di antara pasir kan. Ada yang beda nih dari yang hitam-hitam biasa, dari banyaknya itu ular kobra warna hitam dan ternyata ada yang lebih putih. Nah, lebih putih dikit dan itu sulfur excalico. Jarang ya? Jarang banget teman-teman. Ini gimana ya, mungkin untuk penyebaran sendiri namanya jenis yang aneh. Jadi mungkin 100 atau 1000 banding 1 di hutan dia. Jadi beruntung banget sih Babang waktu itu ngelihat-lihat kobra ternyata dapat ini. Ini udah 1 tahun di Babang dia. Udah 1 tahun. Ini makannya apa? Sama? Kalau menu kesukaannya dia sebenarnya beda dia. Oh, beda. Dia di sini tuh makan pala ayam. Pala ayam. Pala ayam, kadang-kadang paha ayam. Kalau Babang sendiri makan tempe dia. Ya biawak. Asli, ini beda sendiri nih makannya pala ayam teman-teman. Cuman kalau misalnya kita masukin tikus ataupun burung masih makan. Cuman kalau misalnya kesukaannya dia pala ayam sama paha ayam. Sempat dikasih ceker ayam tuh. Kalau yang punyanya Yang punyanya makan mie aja. mending hewan peliharaan ya. Iya asli, emang rata-rata reptiler kayak gitu dia. Oke, udah jelas tuh teman-teman. Tapi waktu itu sempat dikasih ceker juga dia. Ini. Tapi malah minta sebelaknya. Jadi pengen sebelah ceker. Pedas. Ini yang pedas karetnya 2 biasanya. Oke. Nah, Next kita ke kobra yang baru nih, kobra Sumatrana. Aduh. Bentar ya. Asli ngesang ya. Kalau misalnya kita pegang ular kayak gini lebih berkeringat. Harus super hati-hati. Super hati-hati karena apes gak ada yang tahu asli. Ya, benar. Oke, udah aman. Yang bawah nggak pakai tutup, jadi kita tinggal geserin gini aja deh. Ini kobra yang baru banget dan katanya kata teman Bawang yang di sana, dia tuh salah satu pemburu ular juga ya mungkin ya Den. Jadi dia suka nyari-nyari kayak jenis kobra, terus king kobra di daerah Lampung sana tuh. Dan dan kobra ini tuh karakternya kata dia paling ganas, paling ngeri di antara kobra-kobra yang telah dia temukan. Maka dari itu kita harus benar-benar safety dia di sini. Dan dia pun waktu ditangkap itu menyembur sekitar 10 kali. Anjir. Bayang itu bisanya banyaknya segimana. Untuk normalnya sendiri kan paling 3 kali, 5 kali udah habis tuh si tampungan bisa pada kelenjar bisa deket otaknya. Ini sampai segitu deh. Anjir banyak. Maka dari itu kita harus bismillah dulu untuk keluarin ular kobra Sumatera. Karena kata Bang bilang tadi, jenis kobra-kobra kepulauan lebih berbahaya, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar safety dan hati-hati. Ukurannya pun cukup besar ya. Ada 1 meter lebih ya. 1 meter lebih ini dia. Oh, teman-teman. Ini kobra Sumatera. Jadi perbedaannya mungkin kalau misalnya dengan kobra Jawa, dia memiliki garis putih pada bawah ini ya teman-teman. Bawah dadanya kayak king cobra. Kayak king cobra, cuman ini kobra Sumatera. Lebih agresif ya ini. Lebih agresif. Gitu. Ini kita coba itu ya. Di bawah. Wih. Oke. Sudah untuk ditiru. Sudah untuk ditiru, teman-teman. Nah itu anehnya di sini tuh itu dia. Kalau misalnya ular-ular bisa, udah dipegang beda. Makanya, makanya udah bingung asli, nggak tahu kenapa ya tuh. Tiap-tiap ular berbisa yang udah dipegang di tangan Bawang itu kayak gini nih karakternya, malah kayak kelihatan takut gitu. Aduh. Tapi tetap ya teman-teman, setiap ular tuh berbeda jenis, berbeda karakter. Jadi misalnya kalian ada yang gini terus sambil stay gitu ada, dan ada pun yang seperti ini teman-teman. Jadi karakternya tenang banget. Untuk segi badan sendiri ini mirip banget kobra Jawa ya, dia hitam pekat, cuman yang membedakan mungkin dada.
dada sampai kepala itu ada warna putihnya. Kalau misalnya kobra Jawa nggak ada dia. Hitam full pokoknya. Tuh, teman-teman. Ini kita sekarang mungkin biar teman-teman lebih jelas ngelihatnya, kita akan bikin video di dalam kandangnya ya dia ya, biar teman-teman juga bisa lihat lebih jelas. Lebih jelas. Nopengnya. Oke, ini kobra Sumatera teman-teman, kita simpan dulu. Bisa diam di dalam kandang. Oke. Aman. Oh. Itu adegan yang cukup menegangkan. Ngeri asli. Jadi teman-teman, untuk kobra sendiri di Indonesia itu cukup banyak penyebarannya ya. Dan untuk keberadaannya masih banyak banget mungkin. Karena kobra ini tuh bisa dibilang juga sebagai sahabat petani teman-teman. Dia makanin tikus-tikus yang membasmi hama, tapi kadang-kadang gitu senjata makan tuan. Nggak ada yang tahu, kita nggak tahu jenis ular tiba-tiba tergigit oleh jenis seperti ini. Untuk ular sendiri sebenarnya dia nggak bakal menyerang ke manusia kalau misalnya dia sendiri nggak terancam. Karena pertama, ular kobra itu lebih cenderung takut sama manusia dia. Makanya dia kalau misalnya ngelihat manusia tuh nyerang balik. Karena manusia itu dianggap sebagai ancaman pada dia sendiri gitu. Teman-teman tuh. Lu dikacang nopeng anjir. Iya, dia kalau misalnya itu emang sedikit apa ya, pundungan mungkin ya, kalau dikeluarin tuh paling nggak mau banget. Ketambah untuk jenis-jenis ular seperti ini, dia memiliki itu daerah teritorial dia. Jadi kalau misalnya di dalam kandang dia pasti edan banget. Berbanding terbalik di saat kita udah pegang. Bener. Oke teman-teman, nih video-video kobra. Biar lebih jelas kalian semua, langsung lihat sekarang. Oke teman-teman, jadi itu review kita ya dia. Review kita tentang jenis-jenis ular kobra yang ada di Indonesia. Untuk penyebaran di dunia ada di Burma, ada di India juga, ada di Thailand teman-teman. Dan belum tahu jenis kobra. Dan yang di luar negeri itu disebutnya biasanya Najaquotia kalau nggak salah. Jadi itu salah satu jenis ular kobra yang tidak menyembur ya dia. Ya, tidak menyembur. Kayak king kobra, ukurannya pun wah gila gede-gede banget lah kalau untuk kobra dari luar negeri, gede-gede banget teman-teman. Nggak kayak ular kobra yang ada di Indonesia teman-teman. Oke, buat teman-teman semua mungkin cukup segitu aja. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe di channel kita berdua, Fadil AS dan Bangsan Korci TV, agar kita bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih. Bye.